teman-teman semuanya, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai obat OAD golongan SGLT2 inhibitor. Saya Nilo Putusri Damayanti dengan NIM 009 sebagai moderator pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Nikadek Kristi Anjeli Aryasa Putri dengan NIM 007, Niwayan Mahahari dengan NIM 008, Niputu Dimareta Maharani dengan NIM 010, Niputu Wangi Widari dengan NIM 013, dan Nikadek Mita Ari Wedasri dengan NIM 014. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan, di sini ada yang tahu apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus tersendiri didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat infisiensi fungsi insulin. Diabetes mellitus tersendiri memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes ini disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes ini yang disebabkan karena tidak adanya dan cukup efektivitas dari insulin sendiri. Yang ketiga ada diabetes tipe gestasional yang disebabkan karena adanya faktor kehamilan. Hal ini biasa terjadi saat sedang masa kehamilan atau sebelum terjadinya kehamilan. Diabetes mellitus tipe lain yang disebabkan karena adanya gangguan penyakit lain ataupun penyebab penggunaan obat sehingga pasien terkena diabetes mellitus. Berikutnya ada SGLT2 inhibitor yang merupakan sebuah golongan obat yang sangat berguna untuk mengobati pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, terutama pada pasien dengan riwayat kardiovaskuler atau penyakit lemah nadi non-alkoholik. Obat ini bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan ekskresi glukosa melalui ginjal. Kerja tersebut tergantung kadar glukosa. Risiko hipoglikemia relatif rendah mengingat kerjanya tidak tergantung terhadap insulin. Pengobatan dari SGLT2 inhibitor dikatakan merupakan pendekatan baru tata laksana diabetes mellitus tipe 2. Individu dengan diabetes mellitus tipe 2 mengalami peningkatan keluaran output glukosa melalui ginjal pada post-absorptive state, menyebabkan peningkatan pelepasan glukosa ke dalam aliran darah, dan tidak hanya dari hati, namun juga mendapatkan kontribusi dari ginjal. Peningkatan pelepasan glukosa melalui ginjal saat postprandial juga teramati pada individu diabetes mellitus tipe 2. Berikutnya, adapun mekanisme kerja dari SGLT2 inhibitor. Nah, pada orang sehat tanpa diabetes, 180 gram glukosa difiltrasi setiap hari oleh glomerulus di ginjal, lalu mengalami reabsorpsi di tubulus proksimal. Hal tersebut dilakukan oleh transporter pasif yang bernama transporter glukosa terfasilitasi atau GLTU, dan co-transporter aktif bernama sodium glukosa co-transporter atau SGLT. Nah, teridentifikasi ada 6 SGLT, tapi SGLT1 dan 2 yang paling penting. Nah, SGLT2 itu merupakan transporter glukosa yang terletak di tubulus proksimal ginjal dan bertanggung jawab terhadap 90% reabsorpsi glukosa. Inhibits terhadap transporter itu akan berdampak pada penurunan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan ekskresi glukosa melalui ginjal, namun kerjanya tergantung kadar glukosa. Nah, ginjal tuh mempertahankan sumber energi ini tuh untuk digunakan jika ketersediaan glukosa menjadi rendah, tetapi menjadi maladaptif pada diabetes mellitus. Nah, ginjal pasien diabetes mellitus justru terus melakukan reabsorpsi glukosa karena terjadi peningkatan glukosa. Dampaknya itu adalah kondisi hiperglikemia tetapi tidak terkoreksi dan berkontribusi terhadap masalah glukotoksisitas. Nah, penghambat SGLT2 ini berbeda dari obat anti-hiperglikemik lainnya dengan menawarkan mekanisme aksi tidak tergantung insulin. Obat-obatan ini tuh menurunkan kadar glukosa darah melalui glikosuria dan natriuresis yang diawali dengan penghambatan reabsorpsi glukosa pada tubulus proksimal pada ginjal. Nah, pada gambar ini, mekanisme kerja penghambatan SGLT2 ini menyebabkan penurunan reabsorpsi glukosa pada tubulus proksimal ginjal. Nah, glukosa tersebut tuh akan diekskresikan melalui urin. Nah, pada studi farmakodinamik telah mengungkapkan bahwa penghambat SGLT2 ini difiltrasi dari darah melalui glomerulus dan mengeluarkan efek penghambatannya secara eksklusif pada sisi ekstraseluler pada membran plasma. Obat-obat SGLT2 inhibitor. Terdapat beberapa obat SGLT2 inhibitor yang saat ini tersedia secara komersial di banyak negara. Pada tabel ini merupakan golongan obat SGLT2 inhibitor yang telah dipasarkan secara global. Yang pertama ada empagliflozin
dengan dosis terapeutiknya itu sekitar 10-25 mg per hari, dengan dosis awal 10, cara pemberian sehari sekali dengan atau tanpa makan pagi, perkiraan laju filtrasi glomerulusnya itu sekitar lebih dari 45 ml per menit, konsentrasi plasma puncaknya 1,5 jam, dengan absorpsi lebih dari 60%. Dieliminasi pada hati 43 jam, dan pada ginjal 57 jam. Yang kedua ada dapagliflozin. Dengan dosis terapeutiknya itu 5-10 mg per hari, dengan dosis awal 5, cara pemberian sehari sekali dengan atau tanpa makan pagi, dengan perkiraan laju filtrasi glomerulusnya itu lebih dari 60 ml per menit, konsentrasi plasma puncaknya dalam waktu 2 jam, absorpsinya itu minus 78%, dan di metabolisme pada hati, serta dieliminasi pada hati dan ginjal, pada hati 22 jam, dan pada ginjal 78 jam. Yang ketiga ada canagliflozin. Canagliflozin ini memiliki dosis terapeutik 100-300 mg per hari dengan dosis awal 100, cara pemberian sekali sehari sebelum makan pagi, perkiraan laju filtrasi glomerulusnya itu lebih dari 45 ml per menit dengan konsentrasi plasma puncak 1-2 jam, absorpsi minus 65%, dan memiliki eliminasi pada hati dan ginjal, pada hati 67 jam dan pada ginjal 33 jam. Selanjutnya, yaitu pertimbangan penggunaan obat yang dapat dikaitkan dengan keunggulan obat tersebut. Yang pertama ada canagliflozin. Canagliflozin memiliki efek terkuat dalam mengurangi tekanan darah, tetapi memiliki peningkatan risiko amputasi pada bagian bawah tubuh. Pada program Canvas, obat ini menunjukkan penurunan risiko kematian dari kejadian kardiovaskuler, miokardinal infarct non-fatal, dan stroke non-fatal. Yang kedua ada dapagliflozin. Dapagliflozin memiliki efek positif terhadap kolesterol, LDL dan HDL pada program DECLARE, menunjukkan bahwa obat ini menurunkan hipertensive heart dan cardiovascular disease. Yang ketiga ada empagliflozin. Empagliflozin digunakan pada pasien dengan yang memiliki sebelumnya riwayat stroke atau infark miokardium. Pada EMPA-REG outcome menunjukkan obat ini menurunkan HF dan kematian dari penyebab kardiovaskular sebesar 38% dibandingkan dengan placebo. Selanjutnya, farmakodinamik atau mekanisme dari obat-obat yang termasuk ke dalam SGLT2 inhibitor. Mekanisme obat ini membantu untuk mengontrol kadar gula darah termasuk penurunan HbA1c melalui mekanisme glukosuria pada pasien. Penelitian terhadap SGLT2 inhibitor juga memberikan efek penurunan berat badan, tekanan darah, dan risiko komplikasi kardiovaskular. Canagliflozin merupakan kotransporter 2 natrium glukosa SGLT2 yang ditemukan di tubulus proksimal ginjal dan menyerap kembali glukosa kemudian disaring dari lumen tubulus ginjal. Canagliflozin menghambat kotransporter SGLT2. Penghambatan ini menyebabkan penurunan reabsorpsi glukosa yang disaring ke dalam tubuh dan menurunkan ambang ginjal untuk glukosa RTG. Dapagliflozin merupakan OAD yang bekerja di ginjal dengan cara menghambat secara kompetitif protein sodium glukose kotransporter 2 secara reversibel sehingga menurunkan reabsorpsi glukosa yang difiltrasi oleh glomerulus 90%. Penghambatan SGLT2 oleh dapagliflozin akan menyebabkan terjadinya peningkatan ekskresi glukosa pada urin dan penurunan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada farmakodinamik atau mekanisme kerja obat empagliflozin. Empagliflozin ini bekerja dengan menghambat kotransporter 2 natrium glukosa atau disebut dengan SGLT2 yang ditemukan di tubulus proksimal ginjal. Melalui penghambatan SGLT2, empagliflozin mengurangi reabsorpsi glukosa ginjal dan meningkatkan ekskresi glukosa urin. Efek obat penurunan glukosa tidak bergantung pada insulin. Pada pasien diabetes tipe 2, ekskresi glukosa urin meningkatkan sekitar 64 gram per hari dengan empagliflozin 10 mg dan 78 gram per hari dengan 25 mg. Empagliflozin mengurangi beban natrium dan volume, menyebabkan kontraksi intravaskular melalui sifat diuretik dan natriuretiknya. Selain itu, empagliflozin dikaitkan dengan penurunan berat badan dengan penurunan tekanan darah tanpa meningkatkan detak jantung. Selanjutnya ada kontraindikasi
kontraindikasi. Adapun kontraindikasi yang perlu diketahui bagi penderita fungsi ginjal sebelum memulai pengobatan dengan penghambatan SGLT2 dan secara periodik setelah meresepkan obat tersebut. Empagliflozin, dapagliflozin, dan canagliflozin sebaiknya tidak diberikan pada pasien EGFR kurang dari 45 mili min 1,75 mili. Dengan pengobatan tersebut sebaiknya dihentikan jika EGFR turun di bawah batas. Selain itu, obat inhibitor SGLT2 ini juga dapat mengganggu tes glukosa urin. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi obat OAD golongan SGLT2 inhibitor. Penghambat SGLT2 merupakan sebuah golongan obat yang sangat berguna untuk mengobati pasien dengan DMT2, diabetes mellitus tipe 2. Terutama pada pasien dengan riwayat kardiovaskuler atau penyakit perlemakan hati non-alkoholik. Mekanisme aksi tidak tergantung insulin dari obat ini membuat golongan obat ini menjadi terapi tambahan yang kuat ketika penggunaan metformin tunggal tidak memadai. Bagaimanapun, penggunaan obat ini diperlukan pemantauan yang ketat pada pasien dengan gangguan ginjal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber dalam pembuatan materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, dan bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.